Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberikan kesehatan serta kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya atas nama Mas Windy Aprianto bersama salah satu guru terbaik di sekolah ini yang akan membawakan materi yang sangat menarik sekali. Langsung saja saya kenalkan Bapak Muhammad Dawam SPD. Kami silakan, monggo Pak Dawam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini adalah pertemuan antara saya dengan anak-anakku semua tentang materi MPLS, yaitu tentang wawasan wiyata mandala. Sebelumnya saya sampaikan pada anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, ya, mencuci tangan dengan air sabun atau dengan hand sanitizer. Pertama, saya ucapkan selamat pada anak-anakku semua, karena tidak semua dari kalian yang mendaftar di SMP Negeri 1 Warongasem ini bisa diterima untuk menjadi siswa SMP Negeri 1 Warongasem yang kita banggakan. Materi untuk hari yang kedua ini, yaitu hari Jumat, ya. Materi yang kedua itu yaitu tentang wawasan wiyata mandala. Mungkin anak-anakku semua belum tahu apa itu wawasan wiyata mandala. Sudah tahu belum? Saya kira juga belum, ya. Bingung mesti, ya. Nanti saya jelaskan, ya. Mungkin dengan penjelasan yang akan saya sampaikan ini, anak-anakku semua menjadi jelas, menjadi paham. Wawasan wiyata mandala. Wawasan itu berarti artinya bisa diartikan sebagai cara pandang, ya, cara pandang sekolah tentang pendidikan dan pengajaran, ya. Pendidikan dan pembelajaran itu apakah sama? Ya, sebenarnya mirip-mirip, tapi sebenarnya tidak sama. Materi tersebut tadi sudah dijelaskan oleh bagian kurikulum, ya, yaitu tentang pendidikan juga pembelajaran. Kalau pembelajaran jelas, pembelajaran itu tentang mata pelajaran, ya. Pelajaran mungkin anak-anakku semua waktu di SD itu mendapatkan pembelajaran, yaitu pelajaran diantaranya pelajaran IPS, pelajaran matematika, pelajaran IPA, ya, dan lain-lain, itu tentang pembelajaran. Tapi kalau pendidikan itu cakupannya lebih luas, ya. Di samping pembelajaran, ya, tentang materi juga ada pendidikan yang bernilai karakter, ya. Bernilai karakter itu apa? Ya, tentang kedisiplinan, tentang kesopanan, tingkah laku, tanggung jawab, itu juga penting itu dalam pendidikan. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang wawasan wiyata mandala yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di SMP 1 Warongasem. Nah, SMP besar yang selalu kita bangga-banggakan, ya, menjadi kebanggaan
untuk semua orang yang ada khususnya di Kecamatan Warongasem dan sekitarnya. Itu nanti tentang sarana dan prasarananya akan Pak Dam sampaikan. Yang pertama itu tentang jumlah ruang kelas. Untuk di SMP 1 Warongasem itu ada 20 kelas ya. 20 kelas yang terdiri dari ruang kelas 7 itu sebanyak 7 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E dan 7F. Maaf, ada sampai G, sampai 7G ya. Kemudian untuk kelas 8-nya ada 6 kelas ya. Berarti dari 8A sampai 8F ya. Itu kelas 8. Kemudian untuk kelas 9 itu ada 7 kelas ya, yaitu kelas 9A sampai 9G. Jadi kalau di total kelas 7 ada 7, kelas 8 ada 6 kelas, kelas 9 ada 7 kelas, jumlahnya menjadi 20 kelas. Kemudian sarana dan prasarananya yang lain apa saja? Ini saya jelaskan dulu secara keseluruhan, nanti kita lihat bersama-sama bagaimana ya keadaan-keadaan yang ada di SMP Negeri 1 Warongasem. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya, yang pertama adalah ruang kelas ada 20. Kemudian kita lihat dari halaman depan. Halaman depan itu nanti kita ada halaman tempat upacara bendera, tempat olahraga bersama. Nah, kemudian samping kirinya, samping kiri dari halaman depan itu ada ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaannya ya, di situ terdapat buku-buku mata pelajaran, buku-buku cerita, ada ensiklopedi, ada kamus ya, ada bermacam-macam buku. Bagi yang memerlukan bisa langsung pinjam ke perpustakaan. Kemudian ada tempat parkir siswa di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu ada tempat parkir siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian kita ke halaman depan ke kanan. Nah, ke kanan yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu terdapat tempat parkir guru dan tempat parkir Bapak Ibu TU ya. Itu ada di sebelah kanan di samping musola. Nah, di samping musola. Itu tempat parkir. Kemudian kita ke halaman depan kembali ya, di depannya itu ada ruang aula. Ruang aula samping kiri ada ruang guru, samping kanan ada ruang Bapak Kepala Sekolah, ruang TU, kemudian juga ada lab komputer, ada juga ruang BK. Ruang BK itu ya, sekarang itu yang dekat dengan aula. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Dari bagian dalam kita lihat dari yang samping kanan. Samping kanan itu ada laboratorium IPA. Nah itu gambarnya nanti bisa kita lihat menyusul lab IPA. Kemudian di sebelahnya itu ada lapangan yang begitu indah, mewah ya. Itu adalah lapangan basket ya, dengan penuh warna-warni ya. Itu merupakan kebanggaan di SMP Negeri 1 Warongasem ya. Nah, kemudian itu juga bisa disulap juga menjadi lapangan tenis ya, lapangan futsal ya. Itu bisa
dibentuk ya. Lapangan tenis merupakan tidak semua SMP itu ada lapangan tenis lapangannya. Itu untuk di SMP 1 Warongasem ada. Kemudian kita ke dalam lagi ke ruangan-ruangan yang ada di dalam. Ya, berarti sebelah kiri aula ya, masuk ke dalam sebelah kiri aula itu ada ruang kelas 9 ya, urut dari 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F dan 9G. Itu ya ada di dalam. Kemudian yang dari sebelah kiri, yang kiri yang membujur ke belakang itu berarti sebelah kiri kelas 9 itu ada ruangan kelas 8, kelas 8 urut juga itu ya, tapi diawali dari ruang media ya. Ruang media itu juga termasuk juga ruang komputer karena di SMP 1 Warongasem itu cukup banyak terdapat komputer-komputer yang biasa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian sampingnya ada kelas sebelahnya itu ruang UKS, ruang UKS sebelahnya lagi baru ke kelas 8A. Urut 8A ke berarti ke belakang ya, ke belakang ke dalam itu berarti 8A, 8B, 8C, 8D, 8E dan 8F. Hanya kelas 8 hanya sampai F. Dilanjutkan di sebelahnya lagi yaitu dimasuk ke dalam lagi itu ada ruangan yang digunakan untuk kelas 7. Kelas 7 itu dari untuk ruang belajar kelas 7 itu dari kelas 7 untuk kelas 7 ada 7 kelas berarti 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F dan 7G. Itu untuk kelas 7. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting ya, karena itu ya memang harus ada untuk peralatan umum ya. Untuk umum itu adalah kamar kecil atau yang lebih kita kenal dengan nama toilet. Toilet ya, toilet. Toilet itu toilet juga untuk Bapak Ibu guru dan karyawan TU itu ada tersendiri ya, ada tersendiri. Kemudian untuk siswa juga ada banyak terdapat toilet yang digunakan untuk siswa. Itu untuk toilet siswa putra itu ada 2 tempat yang terdiri dari ada 3 atau 4 ada 4 ruangan untuk putra, berarti ada 2 tempat, berarti 4 kalikan 2 ada 8. Kemudian juga untuk toilet putri ya, toilet putri juga beda tempat karena tidak dijadikan satu ya. Supaya apa tidak dijadikan satu ya, supaya tidak bareng-barengan. Nah, bahaya nanti kalau misalnya barengan itu. Ya. Nah, toilet putri ada 2 tempat juga. Satu tempatnya itu ada 4 ruangan. Jadi ada 4 kali 2 ada 8. Itu semua dijaga kebersihannya oleh personil yang ada di SMP 1 Warongasem ini ya, semua dijaga ya. Baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak siswa itu menjaga kebersihan dari toilet tersebut. Itu kemudian ada yang belum disampaikan apa sudah selesai ya? Ada kantin. Nah, kantin itu juga di SMP Negeri 1 Warongasem mungkin beda dengan yang ada di SMP lain.
untuk SMP 1 Warongasem itu tidak boleh jajan di luar, sehingga konsekuensinya SMP Negeri 1 Warongasem menyediakan kantin sehat. Nah, kantin sehat mungkin jajanannya berbeda dengan yang ada di luar, tapi insya Allah untuk jajanan-jajanan yang ada di SMP Negeri 1 Warongasem itu sehat-sehat semua. Nah, itu ada kantin sehat. Kalau di ruangan itu ada di dalam pojok kanan, pojok kanan yang paling ujung itu ada 4 kantin yang dikelola oleh Bapak Ibu dari yang ada di SMP Negeri 1 Warongasem, sehingga kehigienisinya atau tingkat sehatnya itu lebih ya, dibandingkan dengan jajanan di luar. Untuk lebih jelasnya kita nanti lihat video berikut ini.
Menarik bukan? Ya. Semoga dengan melihat tayangan tersebut anak-anakku semua semakin semangat untuk belajar di SMP Negeri 1 Warongasem dan ingin cepat bisa sekolah, bisa tatap muka, tapi kita berdoa saja semoga pandemi ini dapat terselesaikan, dapat selesai dengan secepatnya. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Windy. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga Pak Dawam senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik, demikianlah materi kali ini. Semoga kalian lebih memahami lingkungan SMP Negeri 1 Warongasem. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.